Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Bu Dewi. Selamat sore Bu Atin. Gimana kabarnya? Sehat Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Atin sehat? Alhamdulillah sehat juga. Bu Dewi, ini hari ini rencananya Bu Dewi mau ini ya mengadakan sesi coaching ya Bu Dewi. Mau coaching? Iya, mau Iya, coaching Ibu. Iya. iya. Nah, ini sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang rubrik penilaian pada saat coaching ya Bu Dewi. Nah, Baik pastinya Ibu. pastinya kan pada saat coaching berlangsung itu apakah pada saat prosesnya ya sudah sesuai dengan alur tirtanya gitu Bu. Heeh, seperti itu. Kemudian apa namanya? Tertampak tujuannya gitu, identifikasinya ada ya, kemudian pasti rencana aksinya juga ada, kemudian dan tanggung jawabnya juga seperti itu Bu Dewi. Baik Ibu. Hmm. Dan tentu saja nanti kan disesuaikan ya Bu Dewi, disesuaikan dengan prinsip coaching gitu seperti kemitraan, kemudian ada proses apa namanya proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu. Nah, kira-kira nih Bu Dewi, kompetensi coaching apa ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi gitu untuk proses coaching hari ini? Iya Ibu, terima kasih. Iya, eh, dalam proses coaching sore hari ini, kompetensi apa yang dikembangkan? Saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya Bu, yaitu yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan tentu saja pertanyaan berbobot. Saya pengen mengembangkan ketiga eh, kompetensi proses coaching tersebut. Iya, memang memang ya Bu Dewi ya, dalam proses coaching itu memang ada tiga kompetensi dan Bu Dewi ingin ketiga kompetensi itu ada dalam proses coaching hari ini ya Bu Dewi ya. Nah, Iya betul kalau Ibu. yang ingin saya tanyakan kira-kira ke dalam ketiga kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana gitu yang istilahnya ingin secara spesifik ingin diobservasi gitu, yang lebih Iya betul. lebih lebih ingin dikembangkan gitu ya Bu Dewi. Ya, mungkin dalam tiga kompetensi proses coaching ini yang akan saya prioritaskan atau yang saya kembangkan itu yang pertanyaan berbobot, Bu. Karena memang pertanyaan berbobot itu kan sangat penting ya untuk menggali kunci itu bisa menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi mengarahkan kunci untuk pertama menjelaskan permasalahannya dan bisa mengarahkan ke solusi pemecahan masalahnya. Pemecahan permasalahannya dan itu pertanyaan berbobot itu tidak mudah ya Bu ya, pertanyaan pemantik Iya seperti betul, itu. betul memang tidak mudah ya Bu, tapi sebagai coach itu emang itu kompetensi memang harus harus kita miliki ya Bu Dewi ya. Nah, jika boleh bertanya, ini kira-kira apa sih indikator ketercapaian dan tujuan apa ya pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dewi gitu? Kira-kira Ya. indikatornya apa indikator ketercapaiannya apa, dan tujuannya apa gitu? Ya, indikatornya dan tujuannya saya sebagai sebagai coach yang melakukan proses coaching kepada coach, indikator keberhasilannya yaitu coach nanti diharapkan bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada ya. Dan selain solusi juga si coach itu bisa memiliki rencana-rencana aksi ke depannya, mempunyai tanggung jawab dan komitmen atas rencana aksi tersebut. Itu harapan saya atau indikator saya tuh seperti itu, Ibu. Baik, semoga tercapai ya harapan dan tujuan dari Bu Dewi ya. Nah, Ya, Bu Dewi, ini Ibu. cukup sekian gitu dari pertanyaan dari saya yang mungkin ini adalah pertanyaan pra supervisi gitu. Mangga sekarang silahkan Bu Dewi apa ya melanjutkan untuk proses coachingnya bersama Bu Dwi Endah. Mangga silakan Ibu Ya, terima dipersilakan. kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Dwi Enda, selamat sore menjelang malam.
Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat sore juga. Tetap semangat ya Bu ya. Semangat Bu Dewi, ya Allah sebenarnya mah disemangatin aja ini teh. Bu Dwi, ini untuk menyingkat waktu juga, apa sih rencana sih pertemuan hari ini, coaching di sore hari ini? Iya Bu Dewi, jadi tuh rencana saya gitu kan sebenarnya ingin sharing juga nih sama Bu Dewi terkait permasalahan-permasalahan yang sekarang ini sedang saya hadapi Bu Dewi. Iya, jadi eh, mau sharing ya Bu ya, rencana pertemuan ini sharing, Betul. semoga nanti ada solusinya. Kemudian tujuannya apa ya Bu ya dari pertemuan hari ini? Untuk tujuannya yang pasti saya ingin menemukan permasalahan dari menemukan solusi ya Bu Dewi ya, menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi sedikit curhat Bu Dewi, permasalahan saya itu kan baru tahun ini ya Bu Dewi saya diamanahkan sebagai wali kelas 10. Nah, ternyata saya juga agak kaget nih, ternyata kok anak-anak zaman sekarang pada sering banget, gampang banget gitu ya ngomong-ngomong kata kasar, kata binatang, bahkan juga mungkin ke kata-kata seksual. Aduh, saya tuh miris sekali Bu Dewi melihat anak-anak, apalagi yang saya walikan gitu, anak-anaknya dengan karakter seperti itu. Jadi tujuannya sih saya ingin menemukan solusi nih, gimana ya supaya anak-anak saya ini tidak berkata-kata kasar lagi. Iya, Ibu betul. Emang itu bukan permasalahan Bu Dwi ya, hampir semua permasalahan guru seperti itu. Jadi anak-anak sekarang mungkin juga salah satunya karena pengaruh gadget ya. Jadi sering gitu tuh. Jadi berkata kasar gitu tuh seperti sesuatu hal yang biasa ya Bu ya. Ya, Tidak seperti zaman betul. kita dulu kayak malu gitu ya. Kalau sekarang Betul. mungkin kalau tidak berkata kasar nggak ngetren mungkin ya. Betul, gak gaul katanya Bu, gak asik Nggak gitu. gaul, nggak asyik, ya, garing gitu mungkin ya Bu ya. Betul. Ya, Bu Dwi, kalau ukuran keberhasilan proses coaching hari ini seperti apa yang Ibu harapkan? Kalau keberhasilan sih saya harapkan gitu ya Bu ya, pastinya ketika di sekolah anak-anak tuh bahkan mungkin udah jadi pembiasaan bahwa anak-anak jangan sampai ada kata-kata kasar lagi gitu. Terlebih lagi itu kan akan mempengaruhi karakter mereka. Itu sih Bu yang saya harapkan sih seenggaknya anak-anak tuh tidak berkata-kata kasar gitu di Iya, sekolah. betul, Bu. Jadi harapannya Bu Dwi yang tadinya anaknya berkata kasar, diharapkan nanti anaknya menyadari bahwa perkataan kasar itu tuh tidak baik ya, Bu ya. Tidak baik karena akan Betul, mempengaruhi karakter mereka nanti sampai mereka dewasa atau bahkan sampai mereka tua. Ibu ya, seperti itu ya, Bu ya. Bu Dwi, betul. kan pasti ada kesempatan ya Bu ya untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Kira-kira kesempatan yang Ibu miliki sekarang seperti apa ya Bu ya? Kalau kesempatan yang saya miliki sih, karena mungkin saya wali kelas juga ya, jadi saya bisa mengingat secara langsung ketika ada anak-anak yang berkata kasar. Jadi lebih ke pendekatannya. Saya memiliki kesempatan untuk mendekati anak-anak tuh secara personal gitu, mengingatkan secara personal. Terus juga mungkin saya eh, dengan apa ya, dengan kesiswaan itu tahun ini juga saya diamanahkan sebagai staf kesiswaan, mungkin saya juga bisa berkoordinasi dengan kesiswaan untuk menindak tegas siswa-siswa yang berkata kasar. Minimalnya Iya. di lingkungan sekolah. Iya, berarti ini kesempatannya sebenarnya sangat besar ya Bu ya. Ibu sebagai wali kelas yang bisa pendekatan secara personal pada siswa, bahkan Ibu Dwi juga diberikan tanggung jawab sebagai staf kesiswaan, sehingga paling enggak hubungan dengan siswa akan lebih dekat dibandingkan dengan guru lainnya. Seperti itu Betul. ya Bu ya. Hmm. Iya, betul Bu Dewi. Ibu kalau dari skala misalnya 1 sampai dengan 10, kira-kira posisi Ibu dalam pencapaian tujuan tersebut sekarang ada di posisi berapa ya Bu? Untuk skala 1 sampai 10 kira-kira saya ada di sepertinya di angka 5 ya Bu ya. 50-50 gitu di pertengahan. Saya tuh antara ya bisa apa ya, bisa benar-benar menerapkan membasmi kata-kata kasar tapi sebenarnya belum juga karena siswa-siswa masih banyak yang berkata kasar. Jadi kalau misalnya diskalakan mungkin saya ada di skala 5 Bu. Nah, skala 5 ya Bu ya, jadi Betul. separohnya ya. Harapannya Ibu berapa tuh Bu? Di angka berapa ini? Harapannya harapannya karena mungkin ini kan terkait orang lain ya Bu ya. Mungkin di angka 8 atau 9 menurut saya itu sudah cukup baik gitu presentasinya.
Jadi Iya. mungkin dari itu anak-anak berkurang. Iya, Ibu. Saya yakin Bu Dwi insya Allah bisa melaksanakannya, bisa mencapai Mudah-mudahan Bu targetnya. Dewi. Ibu Dwi pasti kan punya kekuatan juga ya Bu ya, kekuatan untuk mencapai hal tersebut. Kira-kira apa Bu kekuatannya Ibu Dwi? Kekuatan Kekuatan atau saya, peluangnya, peluangnya ya. kekuatan dan peluang. Kekuatan atau peluang yang mungkin tadi itu ya Bu ya, mungkin saya wali kelas juga bisa langsung menegur ke anak-anaknya, dan juga tadi saya staf kesiswaan bisa memberi masukan-masukan kepada pihak sekolah gitu. Jadi bisa saja saya memberikan argumen atau ide-ide yang bisa kita tindak lanjuti ke peraturan sekolah. Kadang kan anak-anak kalau diancamnya dari peraturan gitu ya Bu ya, itu akan lebih meredam gitu. Akan lebih takut gitu sebenarnya Bu. Ya, paham Ibu. Jadi kekuatannya dan peluangnya Ibu tuh sebagai wali kelas, sebagai staf kesiswaan yang mempunyai andil nanti membuat peraturan sekolah yang tentu saja peraturan sekolah kalau dilanggar tentu saja ada sanksinya ya. Dan anak biasanya itu ada perasaan lebih takut terhadap peraturan karena tertulis. Nah, Ibu dalam melaksanakan hal seperti itu yang tadi Ibu sampaikan ya, rencana-rencana tersebut, kira-kira ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Dwi nggak untuk meraih tujuan tersebut? Dan tentu Hambatannya saja solusinya ya Bu ya, solusinya apa? aduh, lumayan ya Bu ya. Kalau hambatan sih Bu mungkin hambatannya juga ada dari diri saya dan mungkin juga orang lain. Kalau dari diri saya mungkin kadang saya tuh saking sering dengernya gitu, saya tuh kadang sering mengabaikan gitu kata anak-anak yang kayak gitu. Aduh, sudah capek saya mengingatkan itu. Jadi hambatannya ke diri saya sendiri kalau yang itu. Dan hambatan lainnya juga mungkin guru-guru yang lainnya itu kurang bisa menindak tegas. Jadi kalau guru yang lain mendengar itu cuek aja gitu, tidak ada yang menegur. Jadi itu hambatannya Bu. Jadi kalau saya pun mungkin sudah capek menegurnya, jadi kadang saya diamkan. Dan juga ke guru-guru lain yang mendengar hal-hal itu, gurunya mendiamkan. Itu hambatan sih Bu yang mungkin Iya, cukup Ibu. berat. Berarti hambatannya dari Ibu Dwi sendiri yang mungkin karena saking capeknya bolak-balik bicara tapi dicuekin, dan hambatan dari rekan kerja yang mungkin juga sebenarnya sama sudah mengingatkan ya karena udah capek ya udahlah Betul. didiemin. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut kira-kira ada solusinya nggak Bu Dwi? Solusinya mungkin tadi ya Bu ya, saya coba mengajukan kepada sekolah terkait penerapan peraturan. Jadi biar anak pun ada sanksi gitu ketika dia berkata kasar, berkata binatang, itu ada konsekuensi yang mereka dapatkan terhadap perilaku negatif mereka. Kayaknya itu sih Bu solusi yang mungkin diterapkan oleh sekolah, dan juga mungkin dari saya sendiri melakukan pembinaan terhadap kelas yang saya walikan gitu. Iya Ibu, ya berarti itu apa namanya tadi solusinya ya Ibu akan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan peraturan, kemudian Ibu sebagai wali kelas akan memberikan mungkin yang bersifat mendidik ya kepada anak kelasnya. Nah, dalam melaksanakan rencana tersebut kan ada prioritasnya ya. Kira-kira prioritasnya atau skala prioritas yang diutamakan yang mana dulu nih Bu? Prioritas mungkin saya pembinaan dulu ke wali kelas, pembinaan kelas dulu ya Bu ya, yang anak saya walikan, karena mungkin kalau ke sekolah kan hubungannya cukup jauh, ada gap juga di ke situ. Jadi saya melakukan, prioritas saya adalah melakukan pembinaan ke wali kelas, pembinaan kelas gitu ya, pembinaan kelas supaya jangan berkata-kata kasar, dan juga mencoba untuk menerapkan budaya positif ya Bu ya. Jadi kita yuk ke anak-anak, yuk positif aja gitu. Jadi prioritas saya itu untuk ke pendidikan kepada anak-anak dulu. Seperti itu, Bu. Ya, berarti prioritasnya itu nanti istilahnya itu Ibu melaksanakan kewaliklasan ya kepada siswa, kemudian mengimplementasikan budaya positif untuk diterapkan di sekolah. Betul ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira jangka Betul, waktunya Dewi. kapan itu jangka waktunya akan dilaksanakan rencana aksi tersebut? Rencana saya akan melaksanakannya di minggu depan ya Bu ya, karena di minggu depan itu hari Senin biasanya ada upacara, setelah upacara itu ada perwalian. Mungkin saya bisa masuk di situ
melakukan perwalian terhadap anak didik. Jadi insya Allah minggu depan saya coba lakukan Iya. rencana aksi itu. Masya Allah, berarti cepat sekali ya Bu, dalam waktu short gitu ya, 2 hari Ibu akan melaksanakan. Ibu untuk melaksanakan aksi tersebut, ukuran keberhasilan Bu Dwi itu terhadap rencana yang nanti insya Allah hari Senin akan diterapkan seperti apa? Hasilnya yang pasti mudah-mudahan ya Bu ya, dengan pembinaan yang saya lakukan, anak-anak itu tidak lagi mengulangi kata-kata kasar gitu, kata-kata binatang, itu kata-kata sudah tidak terdengar lagi di lingkungan sekolah, dan juga kepribadian anak-anaknya sih menjadi ukuran keberhasilannya itu. Saya rasa itu. Iya, amin. Mudah-mudahan ya Bu, ya rencana atau niat baik Bu Dwi bisa dilaksanakan dengan baik. Komitmennya gimana Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Kalau pengen saya boleh tahu? Komitmen saya adalah yang mungkin saya menyiapkan dulu nih apa yang mau saya sampaikan. Jadi dampak-dampak negatif apa sih kalau misal kita berkata kasar, terus pengaruhnya terhadap lingkungan dan juga sekitar pertemanan gitu. Saya akan menyiapkan komitmen saya juga untuk menyiapkan dulu apa yang ingin saya sampaikan, lalu baru saya sampaikan kepada anak-anak dan juga nanti tentunya ke kesiswaan. Iya, jadi nanti Ibu mungkin komitmennya Ibu akan segera melaksanakan, menyiapkan materi ya mengenai dampak-dampak negatif dari berbicara kasar tersebut ya Bu ya. Ibu untuk melaksanakan aksi membantu Bu Dwi dalam menjaga komitmen yang tadi Ibu sampaikan. Untuk menjaga komitmen pastinya butuh banyak pihak ya Bu ya, karena ini kan juga terkaitnya siswa online. Saya butuh dukungan dari teman-teman dulu terutama. Jadi ketika ada anak yang berkata kasar, langsung tegur saja gitu. Jadi saya harap ada teman-teman yang mendiamkan ketika mendengar kata-kata kasar. Lalu orang keduanya adalah di bagian kesiswaan. Harapan saya kesiswaan itu bisa membuat peraturan agar anak yang berkata kasar ini mendapatkan konsekuensinya. Dan juga yang terakhir adalah kepala sekolah tentunya yang menyetujui tentang penerapan aturan dan memotivasi guru-guru lain untuk bertindak mengingatkan siswa yang berkata kasar. Iya, jadi yang membantu komitmen dalam rencana aksi Bu Dwi itu kolaborasi ya semua pihak sekolah dari kepala sekolah, Betul. kesiswaan, dan tentu saja rekan guru. Ibu nih pertanyaan terakhir nih, bagaimana nih tidak lanjut dari sesi coaching kita ini? Apakah nanti kita akan melaksanakan pertemuan lagi atau bagaimana? Tentu Bu, saya juga pengennya tetap kita ketemu lagi ya Bu ya setelah minggu depan gitu saya melaksanakan sesi kali ini. Tentunya setelah ini juga saya akan mencoba mengkomunikasikan kepada kesiswaan dan juga saya menyiapkan materi. Nah, setelah itu juga tuh Bu saya mungkin sharing lagi kepada Bu Dewi terhadap apa yang saya lakukan. Jadi mungkin ke refleksi ya Bu ya. Saya juga butuh nanti kita ketemu lagi ya kalau Bu Dewi ada waktu. Iya Ibu, terima kasih sekali proses coaching sore hari ini. Alhamdulillah ya Bu, Bu Dwi sudah mengutarakan permasalahannya dan Bu Dwi juga sudah bisa menentukan solusinya sendiri. Insya Allah nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya, untuk melihat apakah nanti berjalan dengan baik atau tidak. Terima kasih Bu Dwi. Betul, Bu Ya, sampai Dewi. ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Saya juga, Waalaikumsalam. Saya juga terima kasih Bu Dewi atas penyampaiannya. Saya jadi merasa lega gitu Bu. Bangga Bu Dewi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dewi. Bagaimana proses coachingnya nih? Lancar, lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Ya, lancar. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sekarang kita tahap ketiga itu sesi memberikan umpan balik dan seperti refleksi mungkin ya Bu, Iya refleksi Ibu. dari coaching tadi gitu. Nah kalau boleh saya bertanya ini
bagaimana gitu kira-kira Bu Dewi ini menilai performa dari tadi kan dari kompetensi tadi gitu. Tadi kan Bu apa namanya Bu Dewi bahwa kompetensi yang ingin di apa ya lebih lebih ingin digali lagi tuh ke memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Dewinya. Kira-kira Iya, iya. performanya bagaimana nih Bu Dewi pada coaching tadi? Ya, alhamdulillah tadi saya berusaha sudah menjalankan atau melakukan alur tirta dengan baik. Saya Mm-mm. juga udah mencoba untuk menggali potensi untuk menemukan masalahnya sehingga coach itu bisa menentukan masalah dan bisa menentukan eh, solusinya sendiri berdasarkan tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Itu Ibu. Ya, baik. Nah, yang boleh saya apa namanya menyampaikan hasil pengamatan saya. Iya, mangga Ibu boleh Nah, sekali. yang saya amati nih, ya ada sedikit catatan ya. Yang saya amati dari proses coaching tadi gitu, itu udah bagus sekali ya. Jadi semua kompetensi coaching yang tiga itu sudah ada semua, seperti kehadiran penuh, kemudian eh, apa namanya menjadi pendengar yang baik, kemudian sudah menyampaikan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk langkah tirtanya juga itu sudah tercakup semua gitu seperti langkah yang pertama tujuannya sudah jelas ya tadi sudah jelas sudah bagus pemaparannya gitu. Kemudian pertanyaan yang diberikan oleh coach juga di sini Bu Dewi juga itu bisa menggali kemampuan dari coachingnya itu sendiri gitu. Ya, langkah yang ketiga rencana aksinya gitu. Jangan apa ya? Jadi Bu Dewi ini baik, mohon maaf. Ya, jadi sudah apa ya? Di sini Coach Bu Dewi itu bisa mengarahkan gitu kepada Bu Dewi itu agar bisa tercetus gitu ide-idenya gitu ya. Di sini memang sudah bagus sekali gitu untuk menentukan pertanyaan yang berbobotnya gitu. Kemudian dalam langkah yang terakhir dalam Alutirta itu tanggung jawab ya tadi sudah terekam juga gitu tentang komitmen gitu. Kemudian siapa saja yang apa ya mendukung untuk komitmen tersebut. Kemudian ada juga eh, tindak lanjutnya ya untuk pertemuan berikutnya juga sudah terjadwal gitu. Seperti itu Bu Dewi ini sudah bagus sekali ya. Jadi untuk langkah tirtanya ada semua kompetensi kompetensi dalam coachingnya juga tiga-tiganya juga ada. Bagus sekali Bu Terima Dewi. kasih Ibu. Mm. Ya, baik. Itu saja ya Bu Dewi. Iya Ibu, terima kasih sekali Bu Atin sebagai supervisor telah menilai ya atau merefleksi tentang proses Eh, coaching sore hari ini iya. bersama Bu Dwi. Oh iya, kira-kira ini Bu Dewi, kira-kira ada tadi tindak lanjut setelah ini ada ya tadi ya Bu Dewi? Mungkin tindak lanjutnya nanti saya mungkin akan lebih mengembangkan lagi yang tadi ya Bu, yang masih saya akan mencoba untuk meningkatkan yang pertanyaan berbobot itu karena pertanyaan berbobot tersebut itu memang sangat penting untuk menggali informasi lebih dalam, lebih lanjut lagi. Mungkin juga saya nanti akan melaksanakan proses coaching lebih sering, lebih intens lagi sehingga akan tercetus ide-ide pertanyaan pemantik tadi itu. Rencananya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Sekian, ya, Atin. ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.